Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Tako Tajudin dengan NIM S1S1230010 dari kelas genap. Baik, pada video kali ini saya akan melanjutkan materi dari perkuliahan struktur data, di mana itu ini adalah pertemuan selanjutnya yang dimana materinya itu mengenai pengenalan pohon, definisi, properti, tree, ADT, menghitung kedalaman dan tinggi pohon biner, menerapkan pohon, kemudian menggunakan linked list, menggunakan array, algoritma penelusuran pohon. Baik, yang pertama itu kita masuk di pengantar pohon, yang dimana itu ada struktur data non-linear, yang dimana menyediakan algoritma yang lebih cepat untuk pencarian dan pengambilan data dibandingkan dengan struktur data linear atau array atau linked list. Kemudian menyediakan organisasi data alami yang sifatnya hierarkis. Bisa dilihat pada gambar contohnya. Kemudian masuk di definisi dan properti dari pohon. Nah, pohon ini dia itu merupakan tipe data abstrak yang menyimpan elemen secara hierarki, kecuali elemen teratas. Setiap elemen dalam pohon memiliki elemen induk dan nol atau lebih anak elemen. Elemen teratas dari pohon disebut akar pohon. Kemudian definisi formal. Nah, secara formal kita mendefinisikan pohon T sebagai sekumpulan node yang menyimpan elemen-elemen sehingga node-node tersebut mempunyai hubungan orang tua anak yang memenuhi sifat-sifat berikut. Yang dimana yang pertama, jika T tidak kosong, ia memiliki simpul khusus disebut akar dari T yang tidak memiliki induk. Kemudian setiap node V dari T yang berbeda dari akar mempunyai node induk unique W. Setiap node dengan induk W adalah anak dari W. Dan perhatikan bahwa menurut definisi kita, sebuah pohon biasa saja kosong, artinya tidak memiliki simpul apapun. Konvensi ini juga memungkinkan kita untuk mendefinisikan pohon secara rekursif. Dua node yang merupakan anak dari induk yang sama adalah saudara kandung. Suatu simpul V bersifat eksternal jika V tidak memiliki anak. Suatu simpul V bersifat internal jika memiliki satu atau lebih anak. Eksternal simpul juga dikenal sebagai daun. Suatu simpul U merupakan leluhur suatu simpul V jika U sama dengan V atau U merupakan leluhur dari induk V. Sebaliknya, kita katakan bahwa suatu simpul V merupakan keturunan suatu simpul U jika U merupakan leluhur dari V. Nah, suatu sisi pohon T merupakan pasangan simpul U dan V sedemikian rupa sehingga U merupakan induk dari V atau sebaliknya. Kemudian suatu lintasan T merupakan urutan simpul sedemikian rupa sehingga setiap dua simpul berurutan dalam urutan tersebut membentuk suatu sisi. Contohnya, pohon yang berdekatan berisi jalur CS252, project, demos, dan market. Kemudian suatu pohon dikatakan teratur jika terdapat linear yang bermakna di antara anak setiap simpul. Baik. Bisa dilihat pada gambar ini adalah hierarki pewaris untuk pemodelan sebagai abstraksi dan implementasi struktur data pohon. Di mana ada tree, turunannya itu binary tree, linked tree, array binary tree, dan linked binary tree. Kemudian masuk di pohon ADT. Kita mendefinisikan ADT pohon menggunakan konsep posisi sebagai abstraksi simpul pohon. Nah, elemen disimpan di setiap posisi dan posisi memenuhi hubungan induk anak yang menentukan struktur pohon.
Objek posisi untuk pohon mendukung metode yang dimana itu P elemen, dia gunanya mengembalikan elemen yang disimpan pada setiap posisi. Nah, kemudian ada ADT pohon yang kemudian mendukung metode aksesor berikut. Yang pertama itu ada terut. Terut ini dia gunanya itu untuk mengembalikan posisi akar pohon T atau non jika T kosong. Kemudian T is root mengembalikan true jika posisi P adalah akar pohon. Kemudian T parent atau P mengembalikan posisi induk posisi P atau non jika P adalah akar T. Kemudian T num children atau P mengembalikan jumlah anak dari posisi P. Kemudian T children menghasilkan iterasi dari anak-anak posisi P. Kemudian T is live mengembalikan true jika posisi tidak memiliki anak. Dan yang terakhir ada len T, dia itu mengembalikan jumlah posisi atau saja, dan dengan demikian elemen yang terdapat dalam posisi T atau dalam pohon T. Kemudian T is empty mengembalikan true jika pohon tidak mengandung posisi apapun. T positions menghasilkan iterasi semua posisi pohon T. Kemudian iter T hasilkan iterasi semua elemen yang disimpan dalam pohon T. Kemudian di sini ada contoh mengetik bebek. Duck typing adalah cara pemrograman di mana objek yang dilewatkan ke fungsi atau metode mendukung semua tanda tangan metode dan atribut yang diharapkan dari objek tersebut pada waktu dijalankan. Jenis objek itu sendiri tidaklah penting, sebaliknya objek harus mendukung semua metode atau atribut karena alasan ini. Duck typing terkadang dianggap sebagai cara berpikir atau dan bukan sistem pengetikan. Dalam duck typing, kita dapat mendeklarasikan tipe argumen dalam prototipe, fungsi atau metode. Ini berarti bahwa compiler tidak dapat melakukan pengecekan tipe. Yang penting adalah apakah objek memiliki metode atribut tertentu saat dijalankan. Nah, berasal dari pepatah lama, jika berjalan seperti bebek, berenang seperti bebek, dan berkokok seperti bebek, maka kemungkinan besar itu adalah bebek. Bahkan entitas non-bebek yang berperilaku seperti bebek dapat dianggap sebagai bebek karena penekanannya adalah pada perilaku. Nah, secara analogi, untuk bahas komputasi, jenis suatu objek tidaklah penting selama objek tersebut berperilaku sebagaimana mestinya mengharapkan. Lanjut ke kelas dasar abstrak untuk struktur data pohon. Nah, bisa dilihat di sini ada kodenya. Di sini ada kelas tree atau buat kelas pohon. Kita dapat mengikuti duck typing dengan menyediakan kelas dasar, abstrak, dan beberapa subkelas konkret yang mewarisi kelas dasar ini. Kelas dasar terdiri dari kelas posisi bersarang dengan metode abstrak, beberapa metode abstrak, dan beberapa metode konkret, yaitu Y adalah akar, Y adalah daun, dan Y kosong. Tidak ada contoh langsung yang dibuat untuk basis abstrak kelas. Kemudian masuk di kedalaman komputasi. Misalkan P adalah posisi suatu simpul pada pohon T. Kedalaman P adalah jumlah nenek moyang P, tidak termasuk P itu sendiri. Kedalaman akar T adalah 0 karena akarnya memiliki titik yang memiliki nenek moyang. Kemudian kedalaman P juga dapat didefinisikan secara rekursif sebagai berikut. Jika P adalah akar, maka P adalah 0. Jika tidak, kedalaman P adalah 1 ditambah kedalaman induk P. Bisa dilihat pada gambar, untuk tiap simpul bukan akar, kita tambahkan 1 ke dalam daun, ke dalam induknya. Di sini ada contoh codingannya. Waktu berjalan TDEP untuk posisi P adalah di mana
D menyatakan kedalaman P di pohon T karena algoritma melakukan langkah rekursif waktu konstan untuk setiap leluhur P. Kemudian TD berjalan dalam waktu kasus terburuk 0 dalam kurung N, di mana N adalah jumlah total posisi T karena posisi T mungkin memiliki kedalaman 1 jika semua node membentuk satu cabang. Nah, di mana bisa dilihat pada gambar jumlah node N sama dengan 5, kedalaman maksimum D1 itu 4 dan kedalaman maksimum D2 itu adalah 2. Sekarang masuk di menghitung tinggi badan. Ketinggian posisi P di pohon T juga didefinisikan secara rekursif. Jika P adalah daun, maka tinggi P adalah 0. Jika tidak, tinggi P lebih 1 dari tinggi maksimum anak-anak P. Nah, tinggi pohon T yang tidak kosong adalah tinggi akar. Proposisi tinggi suatu pohon T yang tidak kosong sama dengan kedalaman maksimum posisi daunnya. Kita menyediakan 2 implementasi untuk menghitung tinggi. Yang dimana yang pertama itu implementasinya itu Hake 1P yang memanggil algoritma DP pada setiap posisi daun T yang menyebabkan kompleksitas waktu kasus terburuk 0 dalam kurung N kuadrat. Hake 2P yang memanggil dirinya sendiri secara rekursif untuk menyediakan linear atau kompleksitas waktu 0 dalam kurung N. Bisa dilihat pada gambar ini adalah contoh simpul daun. Kemudian ada N jumlah posisi di pohon. Mari kita asumsikan ada posisi daun L. Waktu komputasi itu setiap panggilan ke fungsi dep mempunyai waktu konstan D underscore 0 sama dengan N0 atau dalam kurung D underscore P plus 1 yang dalam kasus terburuk bisa menjadi kompleksitas waktu N-1 atau 0 dalam kurung N. Jadi kompleksitas waktu terburuk dari fungsi Hake 1 adalah 0 dalam kurung N ditambah N kuadrat kemudian 0 N kuadrat. Bisa dilihat di sini ada contoh kodenya def Hake self. Dia itu kedalaman untuk P dalam rentang N atau dieksekusi N kali. Jika adalah daun atau P, D sama dengan kedalaman P dieksekusi L kali. Kedalaman tambahan D khas sama dengan maksimal kedalaman. Nah, bisa dilihat di gambar ketika N meningkat, batas atas waktu komputasi akan bersifat kuadratik sehubung dengan N. Kemudian Hake dia menyediakan kinerja waktu terburuk 0 dalam kurung N. Ia berkembang secara atas bawah. Kemudian children P berjalan dalam waktu menyatakan jumlah dari anak P. Kemudian Hake 2 menghabiskan 0 dalam kurung CP plus 1 waktu di masing-masing posisi P untuk menghitung maksimum. Jadi waktu berjalan keseluruhannya adalah kemudian masuk di proposisi. Misalkan T adalah sebuah pohon dengan N posisi dan misalkan C underscore P menyatakan jumlah anak-anak dari posisi P di T. Kemudian dengan menjumlahkan posisi-posisi T, pembedarannya setiap posisi T kecuali akar merupakan anak dari posisi lain. Dan dengan demikian menyumbang 1 unit pada jumlah di atas. Nah, bisa dilihat pada gambar ini menyatakan bahwa jumlah total anak di pohon. Di sini N-nya 5 dan di bawahnya ada 4. Lanjut masuk di pohon binar. Pohon binar adalah pohon terurut dengan properti berikut, yang dimana setiap node
memiliki paling banyak 2 anak. Kemudian setiap simpul anak diberi label sebagai anak kiri atau anak kanan. Anak kiri mendahului anak kanan sesuai urutan anak suatu node. Nah, sub pohon yang berakar pada anak kiri atau kanan dari simpul interval disebut simpul kiri, sub pohon atau sub pohon kanan masing-masing dari V. Pohon biner. Pohon biner adalah pohon yang tepat jika setiap simpul memiliki 0 atau 2 anak. Pohon seperti ini juga disebut sebagai pohon biner penuh. Jadi, dalam pohon biner sejati, setiap simpul internal memiliki tepat 2 anak. Pohon biner yang tidak tepat berarti tidak tepat. Contoh, pohon keputusan adalah pohon biner sejati yang diperoleh dengan memutuskan hasil berdasarkan serangkaian pertanyaan ya atau tidak. Ekspresi aritmatika dapat dipresentasikan oleh pohon biner di mana daunnya diasosiasikan dengan variabel dan konstanta dan simpul internal adalah operator. Berikut adalah contoh pohon biner di mana pohon yang mewakili ekspresi aritmatika itu 3 plus 1 dikali 3 per 9 Y5 plus 2. Kemudian definisi biner rekursif. Pohon biner kosong atau terdiri dari sebuah node R disebut akar dari T yang menyimpan sebuah elemen pohon biner, atau mungkin kosong disebut sub pohon kiri T. Nah, pohon biner yang mungkin kosong disebut sub poin kanan T. Poin biner ADT sebagai tipe data abstrak pohon biner adalah spesialisasi pohon yang mendukung 3 metode aksesor tambahan atau TLF. Mengembalikan posisi yang mewakili anak kiri P atau non jika P tidak memiliki anak kiri. Nah, T right P mengembalikan posisi yang mewakili anak kanan P atau tidak ada jika P tidak memiliki anak kanan. T sibling dia mengembalikan posisi yang mewakili saudara kandung P atau tidak jika P tidak memiliki saudara kandung. Kemudian masuk di pengimplementasian kelas dasar abstrak pohon biner, di mana kelas binary tree masih tetap abstrak. Kemudian mewarisi semua properti dari kelas tree, misalnya parent, is leaf, root dan lain-lain. Kemudian menyediakan 2 deklarasi untuk 2 abstrak baru metode. Kemudian left P posisi anak kiri P, kemudian right P posisi anak kanan P. Menyediakan implementasi konkret dari 2 metode. Sibling P, anak lain dari orang tua P. Children P, generator untuk anak-anak terurut dari suatu node. Kemudian properti pohon biner. Kita menunjukkan himpunan semua node dari suatu pohon T pada kedalaman yang sama D dengan level D dari T. Secara umum, level D memiliki paling banyak 2D node. Jumlah maksimum simpul pada tingkatan pohon biner tumbuh secara eksponensial seiring kita menuruni pohon. Nah, bisa dilihat pada gambar ini adalah maximum number of nodes in the levels of a binary tree. Kemudian proportion 8.8. Next. Kemudian proporsi 8.9 itu pembenaran kita membuat 2 tumpukan dua tumpukan dari 1 untuk simpul eksternal dan 1 lagi untuk simpul internal. Kasus 1, jika T mempunyai 1 simpul V, maka V dimasukkan ke tumpukan eksternal dan tidak ada untuk simpul internal. Kasus 2, jika T memiliki lebih dari 1 simpul, kita akan menghilangkan sepasang atau 1 simpul eksternal dan 1 simpul internal. Sekaligus, pada akhirnya hanya kita akan tersisa 1 simpul yang merupakan simpul eksternal. Kita perhatikan bahwa hubungan di atas tidak berlaku secara umum untuk biner yang tidak tepat pohon dan pohon non biner. Dan menerapkan pohon biner di mana
struktur tertaut untuk pohon biner itu representasi berbasis array untuk pohon biner, struktur tertaut untuk pohon umum. Struktur tertaut untuk pohon biner itu setiap node memelihara referensi ke yang berikut. Yang pertama, elemen yang disimpan pada posisi P, node anak kiri, node anak kanan, dan node induk. Pohon T mempertahankan dua variabel. Variabel untuk menyimpan referensi ke simpul akar dan ukuran variabel yang mewakili jumlah total node dari T. Kemudian implementasi struktur biner tertaut dalam bahasa Python, di mana subclass dari kelas binary tree itu mendefinisikan dua kelas bersarang, di mana di sini ada kelas node non public untuk mewakili node, kemudian kelas posisi public yang membungkus node diwarisi dari kelas tree position. Kemudian ini menyediakan dua metode utilitas berikut. Yang pertama, utilitas validity untuk memeriksa secara kuat validitas posisi tertentu saat membukanya. Kemudian utilitas make position untuk membungkus simpul sebagai posisi untuk kembali ke pemanggil. Operasi untuk membarui pohon biner tertaut itu bisa dilihat dari hasil codingan ini, menghasilkan fungsi di atas dia mencetak pohon biner. Bisakah kita membuatnya lebih baik dengan menyediakan keluaran yang lebih intuitif? Nah, bisa dilihat di sini outputnya province Chicago, Baltimore, New York, Seattle, New York. Seattle ini bisa dilihat angkanya min. Kemudian kinerja implementasi pohon biner tertaut, di mana bisa dilihat pada tabel operation atau operasi, len is empty, running time 0 dalam kurung 1, kemudian root, parent, left, right, sibling, children, dan num children itu 0 dalam kurung 1, is root, is left itu 0 dalam kurung 1, kemudian dep p itu 0 dalam kurung dp plus 1, kemudian height itu 0 dalam kurung n, dan add root, add left, add right, replace, delete, dan attach itu juga sama, running time-nya 0 dalam kurung 1. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.